Kembali lagi bersama kami berempat. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang bunyi. Oke, langsung saja ke materi. Secara umum, bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Semakin kuat getaran sebuah benda, maka akan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Semakin dekat jarak dengan sumber bunyi, maka bunyi yang didengar akan semakin besar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi tersebut dapat bergetar dan menghasilkan suara karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contoh sumber bunyi dapat kita temukan pada berbagai macam jenis alat musik, seperti piano, seruling, drum, dan sebagainya. Sumber energi bunyi bisa ditemukan di dalam alat musik. Kenapa alat musik bisa menjadikan salah satu sumber bunyi? Karena setiap alat musik pasti mempunyai resonator. Sementara itu, resonator adalah ruang udara yang berguna untuk bisa memperkuat bunyi, misalnya pada alat musik biola ataupun gitar. Ketika kamu memetik senar pada gitar ataupun biola, maka akan terjadi getaran pada senar tersebut. Dari adanya getaran tersebut, maka akan muncul suatu bunyi. Fenomena tersebut sering disebut dengan resonansi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium dan juga biasa disebut dengan gelombang longitudinal. Bunyi menjadi salah satu bentuk energi yang ada di dunia ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu akan selalu mendengar suatu bunyi yang berasal dari berbagai macam suara. Mulai dari suara musik, suara klakson motor, suara kereta api, suara orang berbicara, suara televisi, dan masih banyak suara lainnya. Semua suara tersebut dapat kita dengar karena adanya sumber suara atau bunyi itu sendiri. Sifat-sifat bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi mampu merambat melalui zat cair, gas, dan padat. Getaran bunyi akan merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang bisa merambat akan disebut dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut dapat merambat melalui zat padat, gas, dan juga cair. Bunyi tidak bisa didengar saat berada dalam ruangan hampa. Hal ini karena tak ada udara yang menghantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh medium. Yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat diserap, contohnya dapat kita lihat pada studio musik atau tempat dengan pengedap suara. Semakin baik pengedap suara yang digunakan pada sebuah ruangan, maka bunyi yang keluar akan semakin kecil. Tak hanya diserap, bunyi juga dapat dipantulkan. Kebalikannya, ruangan yang minim kedap suara akan menghasilkan suara yang terpantul. Pantulan bunyi ini akan menghasilkan gaung ataupun gema. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang berikutnya adalah dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya adalah suara petir yang menggelegar di malam hari akan lebih keras. Hal ini dikarenakan udara di malam hari lebih rapat. Sementara itu, suara petir di siang hari pasti akan lebih pelan. Hal ini disebabkan karena udara di siang hari lebih renggang dan suhunya lebih tinggi atau panas. Yang keempat, gelombang bunyi termasuk dalam gelombang longitudinal. Sifat bunyi selanjutnya adalah bunyi merupakan gelombang longitudinal. Itu artinya gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah rambatan sejajar atau sama dengan arah getaran bunyi itu sendiri. Apabila arah bunyi ke kiri, maka bunyi juga akan merambat ke sebelah kiri. Yang kelima, bunyi dapat mengalami pelenturan. Sifat bunyi yang berikutnya adalah bunyi dapat mengalami pelenturan atau bisa disebut dengan istilah difraksi.
Hal tersebut terjadi karena bunyi mempunyai panjang dan dalam rentang sentimeter hingga dengan beberapa meter. Sehingga hal itu memudahkan gelombang bunyi untuk mengalami pelenturan. Contoh dari sifat bunyi ini yaitu saat kita mendengar suara sepeda motor ataupun mobil yang lewat di tikungan jalan. Walaupun kita belum melihat motor ataupun mobil tersebut, tetapi bunyi yang dihasilkan dari mobil dan motor itu sudah bisa kita dengar terlebih dahulu. Yang keenam, bunyi mengalami perpaduan. Bunyi juga bisa mengalami perpaduan atau inferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu inferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan inferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Misalnya saja saat kita sedang berada di antara dua loudspeaker dengan frekuensi dan juga amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan juga lemah secara bergantian. Yang ketujuh, bunyi membutuhkan medium. Sifat bunyi selanjutnya adalah bunyi membutuhkan medium untuk bisa merambat. Hal tersebut terjadi karena bunyi adalah gelombang yang bergerak. Maka dari itu, dalam pergerakannya, gelombang bumi membutuhkan medium atau media penghantar. Jenis-jenis energi bunyi. Berikut ini adalah beberapa jenis energi bunyi yang perlu dipahami. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah, di mana jumlah getaran bunyi yang ada di dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Pastinya, kita tidak bisa mendengar jenis bunyi ini. Akan tetapi, hewan seperti jangkrik, anjing, angsa, dan juga gajah dapat mendengar jenis bunyi tersebut. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar karena jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Tidak hanya manusia saja, hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi dari ultrasonik mencapai lebih dari 20.000 getaran per detik. Jenis bunyi yang satu ini tidak bisa kita dengar, hanya hewan kelelawar dan lumba-lumba saja yang bisa mendengar jenis bunyi ini. Manfaat gelombang bunyi di dalam praktiknya, gelombang-gelombang bunyi yang timbul karena adanya energi bunyi tertentu mempunyai berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia. Di bawah ini adalah beberapa manfaat bunyi untuk kehidupan manusia. 1. Untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. Siapa sih yang tidak tahu tentang USG? Pasti hampir semua orang tahu ya, terlebih untuk ibu hamil dan pasangan suami istri. USG adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengamati perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan atau rahim. Cara kerja USG sendiri yaitu dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat USG akan memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil, lalu melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdetak dan darah yang mengalir. Tak hanya itu saja, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain sebagainya. 2. Terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga biasa dimanfaatkan di bidang kesehatan, di mana umumnya dimanfaatkan untuk terapi. Hal tersebut biasanya dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Jenis terapi yang satu ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. 3. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Tak hanya itu saja, gelombang ultrasonik juga biasa digunakan di bidang penanganan hama yang mana akan menimbulkan efek depresi pada tikus dan juga kecoa. 4. Pembersih ultrasonik. Mesin cuci piring merupakan salah satu contoh benda yang
memancarkan gelombang ultrasonik, di mana air dan juga detergen akan digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan juga partikel-partikelnya dapat menggosok piring yang kotor dan juga sekaligus membersihkannya. 5. Sonar. Gelombang ultrasonik seringkali digunakan pada sonar. Misalnya saja pemanfaatan gelombang ultrasonik oleh kapal yang digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerja dari gelombang tersebut yaitu dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi, di mana di bagian dasar kapal akan ada alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik, lalu akan dipancarkan ke dasar laut. Gelombang bunyi yang berasal dari gelombang ultrasonik tersebut kemudian akan merambat lurus hingga ke dasar laut. Ketika gelombang sudah mencapai dasar laut, maka sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke kapal, lalu akan ditangkap oleh detektor. Oke teman-teman semua, pada kesempatan ini kami akan memberikan kuis mengenai materi yang sudah kami paparkan, yaitu tentang bunyi. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan diisi di dalam kolom komentar.